Materi pada sore hari ini akan disampaikan langsung oleh Kak Tarisha dengan eh, apa ini materi BBM. Kepada Kak Tarisha disilahkan. Mungkin dari Oke, teman-teman bisa disimak ya dan bisa dicatat. oke, terima kasih sebelumnya Kak Najwa. Jadi saya salam kenal ya teman-teman semua. Sebelumnya sudah sempat diperkenalkan juga sama Kak Najwa. Saya saat ini aktif sebagai mahasiswa program master di Turki dengan beasiswa full dari pemerintah setempat. Jadi saya bukan mahasiswa LPDP, menanggapi yang lagi rame ya saat ini ya. Jadi ini teman-teman sebagai informasi awal aja gitu, karena saat ini relasi kita adalah sebagai tentor dan juga sebagai siswa gitu ya. Jadi nantinya ketika teman-teman berkesempatan atau mungkin memang udah punya backup plan gitu buat apply juga di program di luar negeri gitu ya. Entah itu sebagai backup plan kalau kalau misalkan memperoleh kabar yang kurang baik gitu, misalkan dari UTBK atau misalkan mungkin mau change aja gitu ya, mau mengubah rencana dan membutuhkan surat rekomendasi, itu kalian boleh buat menghubungi saya. Nomor WA saya ada tertera di grup kita. Jadi nanti dengan senang hati saya akan memberikan surat rekomendasi, saya akan bantu ya sebisa saya buat teman-teman kalau memang dibutuhkan gitu dalam proses untuk pendaftaran ke program beasiswa di luar negeri. Ada banyak sekali kesempatan untuk kuliah di luar negeri, jadi nggak hanya dari program beasiswa pemerintah kita, tapi juga dari beasiswa Turki misalnya itu juga menyediakan untuk program sarjana, kemudian ada juga dari Azerbaijan ya tetangganya Turki, maupun juga negara-negara setempat. Jadi silakan buat dieksplorasi sebanyak-banyaknya teman-teman, karena pintu kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi nggak hanya terbatas sebenarnya, nggak hanya terbatas pada satu pintu aja, tapi ada banyak sekali peluang di luar sana. Jadi silahkan jangan ragu nantinya ketika program kita udah selesai untuk stay tune, untuk bisa stay kontak sama saya dengan Kak Najwa. Jadi hubungan kita nggak hanya selesai sampai dengan program bimbelnya selesai aja gitu ya. Tapi kapanpun nantinya kalian butuh bantuan saya atau misalkan mau butuh konsultasi secara gratis, itu boleh banget ya menghubungi saya nantinya. Oke, mungkin dari Kak Najwa boleh minta tolong dibantu share screen-nya langsung ke slide kedua aja Kak, karena ada akses link latihan soal ya. Oke, teman-teman, jadi itu adalah latihan soal pertama untuk teman-teman di hari ini ya, di pertemuan pertama kita. Totalnya ada 15 soal, karena teman-teman baru aja selesai mengerjakan tryout dari ini ya, dari Bimbel Ayo Kuliah ya, tryout secara general. Jadi saya mau kasih latihan secara simpel aja sama teman-teman. 15 soal silahkan dikerjakan dalam durasi waktu 20 menit ya teman-teman. eh untuk teks bacaannya silahkan bisa dibaca dengan baik dan juga itu sumber teks bacaannya saya peroleh dari jurnal teman-teman. Jadi sekaligus bisa sambil menambah wawasan teman-teman semua. Dan kalau misalkan ada kendala dalam pengerjaannya atau misalkan ada kendala dari Google Form-nya juga silahkan diinfokan ke kita ya. Oke, di sini menunjukkan pukul, oke ini saya pakai waktu Indonesia 15.09 ya. Jadi nanti pukul 15.30 deh sampai 15.30 kita akan sudahi latihannya dan kita akan bahas bareng-bareng karena latihan soalnya ini udah langsung mencakup berbagai komponen materi yang diwajibkan gitu ya. Jadi silahkan ya teman-teman bisa diakses. Ini sekalian saya ketik juga deh di kolom komentarnya. Jadi silakan langsung hubungi Kak Najwa ya, atau bisa juga langsung di bagian kolom komentar kita kalau ada kendala.
Bagaimana teman-teman? Apakah bisa? Kalau tidak bisa nanti hubungi saya saja ya. Kak Najwa, sejauh ini belum ada laporan kendala ya? Belum ada, Kak. Oke, mudah-mudahan lancar ya teman-teman. Silahkan dikerjakan.
Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang sudah selesai? Waktunya tinggal 3 menit. Usahakan dikerjakan dengan teliti ya. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah? Karena waktunya sudah melebihi ketentuan di awal. Bagaimana Kak Tarisha? Apakah segera dibahas? Sudah baik. Mungkin dari teman-teman lainnya kalau tidak mau on mic bisa di komentar ya. Untuk Kak Tarisha, bagaimana kita tunggu sampai jam 15.35 waktu Indonesia, Kak?
Bagaimana teman-teman? Apakah sudah selesai untuk mengerjakan latihan Sudah, soalnya? Kak. Sudah baik. Untuk yang lain, bagaimana? Sudah selesai. Sepertinya Kak Tarisha bisa dilanjut. Oke, Kak. Bentar ya, saya cek. Tadi ada sekitar 24 yang udah mengumpulkan. Kita coba 1 menit lagi ya, 25 sekarang. Oke, 26. Mungkin sampai ini ya, 1 menit lagi ya, Kak. Jadi, eh, untuk teman-teman yang terlambat, silahkan boleh dilanjut dulu ya. Oke. Baik, Masih baik. ada lagi, Berarti, Kak? 27 ya. Ini kita ya, ada 41 ya berarti ya, termasuk saya iya sama Kak, Kak Najwa. betul Oke, sekali. udah lebih dari 50% ya. Mungkin nggak apa-apa ya, kita lanjut aja. Jadi untuk teman-teman yang masih proses mengerjakan, boleh banget ya, silakan dilanjut. Nanti submitnya agak belakangan juga nggak apa-apa. Jadi sambil ngerjain, sambil disimak aja ya. Oke, ini udah 28, berarti sekitar 13 orang yang masih ongoing. Oke, boleh Kak Najwa dilanjut ke slide berikutnya. Nah, oke teman-teman, kalian boleh sambil lihat Google Form-nya ya. Jadi sembari kalian cek untuk jawabannya teman-teman. Ini saya baru aja eh, cek rata-rata responsnya. Itu kalau yang saya lihat teman-teman sudah baik sebenarnya dalam memahami konten mengenai kesimpulan ya. Kesimpulan dari sebuah teks bacaan. Cuman kalau untuk beberapa substansi seperti misalkan eh, penerapan tanda baca, kemudian juga kayak beberapa pertanyaan yang cukup mengecoh gitu ya, itu masih sangat-sangat beragam ya jawabannya. Cuman nggak apa-apa teman-teman, makasih banyak sebelumnya ya, karena seenggaknya teman-teman juga udah berusaha untuk mematuhi standar yang kita terapkan. Jadi silahkan untuk bisa dikerjakan sesuai dengan kemampuan teman-teman dulu aja, karena kita sangat nggak mengharapkan gitu ya adanya kerjasama, adanya sebuah kolaborasi dalam tanda kutip dalam proses pengerjaannya, dan diharapkan juga nggak menggunakan teknologi AI ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa pure latihan dan mengukur kemampuannya. Diharapkan nggak hanya di pertemuan pertama, tapi juga sampai di pertemuan terakhir, teman-teman bisa konsisten gitu. Karena kita bakal terus latihan soal, kemudian pembahasan, dan untuk latihan soal yang saya berikan itu cukup beragam gitu ya untuk materinya. Jadi untuk soal pertama ini nih contohnya, ini lumayan kompleks gitu teman-teman karena nggak hanya satu permasalahan yang harus kita identifikasi di dalam satu materi bacaan, tapi ada beberapa permasalahan sekaligus. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama, jadi nggak apa-apa karena Najwa bisa tetap di slide ini aja dulu, jadi biar teman-teman juga bisa fokus ke teks materinya. Coba kita bedah gitu ya. Untuk pertanyaan pertama itu dia adalah kesalahan dalam implementasi bentuk kata maupun penggunaan tanda baca. Nah, itu artinya bisa diasumsikan bahwa hampir semua kalimat di dalam teks bacaan ini itu mereka punya kesalahan gitu teman-teman. Karena yang ditanyakan itu adalah kecuali. Itu artinya yang mana sih kira-kira kalimat yang nggak memiliki kesalahan. Kalau di sini lumayan ya, udah ada sekitar 17 orang yang dapat menjawab dengan betul. Jadi yang pertama, coba kita cek sejarah Iran. Oke, untuk awalan kalimat itu udah benar menggunakan huruf kapital, penulisan nama negara juga udah benar, penulisan nama dinasti juga udah benar. Kemudian penulisan nama ideologi itu nggak harus diawali dengan huruf kapital. Jadi bisa diingat ya teman-teman, kalau nantinya ketemu lagi dengan teks bacaan yang syarat akan nuansa sejarah politik seperti ini, itu teman-teman mungkin akan sangat sering menemukan diksi kayak ideologi komunis, ideologi kapitalis, ideologi Pancasila, dan lain-lain itu umumnya akan menggunakan huruf non-kapital. Jadi
itu udah ada pedomannya sendiri ya di dalam ejaan yang disempurnakan maupun kaidah kebahasaan. Nah, artinya permasalahannya berarti memang bukan dari cara penulisan huruf kapitalnya. Coba kita cek. Kemudian diruntuhkan dan diambil alih oleh dinasti Qajar yang memimpin. Ini adalah contoh bentuk kata yang itu apa ya merupakan sebuah bentuk kata yang memang sudah dilengkapi dengan dengan kata depan maupun juga kata belakang. Jadi kayak misalkan diruntuhkan, itu kan kata dasarnya adalah runtuh. Sebelum akhirnya dia disesuaikan dengan konteks kalimatnya, ditambahkan kata depan di sama ditambahkan kata belakang kan. Jadi diruntuhkan. Kemudian diambil alih. Itu juga kan berangkat dari kata dasar ambil, ambil dan juga alih gitu yang mau menunjukkan bahwa ada suatu proses pengambil alihan tetapi dalam bentuk kata pasif. Kemudian memimpin, itu juga udah merupakan suatu bentuk kata yang diawali dengan kata depan me, yang mana kata dasarnya adalah pimpin. Jadi ditambahkan me, jadinya memimpin. Gitu. Nah, kira-kira ada yang janggal nggak dari kalimat pertama ini, teman-teman? Kira-kira apa sih yang membuat kalimat pertama ini jadinya salah gitu? Ada yang mau jawab, boleh ini ya, boleh ketik, boleh juga kalau mau langsung open mic. Kira-kira yang mana sih yang keliru? Ada yang mau jawab? Ayo. Iya, betul. Dari Kak Amelia Putri ya. Jadi benar teman-teman lebih berhati-hati ya. Ada sejumlah bentuk kata dalam kaidah kebahasaan kita itu yang mereka memang nggak seharusnya digabung gitu. Kayak misalkan terima kasih. Antara terima sama kasih itu bentuk kata bakunya adalah harus dipisah. Meskipun kalau kita dengar ya secara verbal aja itu kayaknya satu kesatuan gitu. Padahal dalam penulisannya harus dipisah. Sama halnya dengan diambil alih. Yang bikin dia tricky itu adalah karena dia punya kata depan di gitu. Kata depan di kayak misalkan di mana. Di mana itu kan merujuk pada sebuah lokasi gitu ya. Nah, antara kata di sama mana itu harus dipisah juga teman-teman. Meskipun kita kayak udah familiarnya dengan oh itu merupakan satu kesatuan untuk merujuk sebuah lokasi, tapi in fact gitu ya dalam kaidah kebahasaan itu harus dipisah. Di mana, di sini, kemudian apalagi ya kata-kata yang eh, yang punya imbuhan ya, yang punya imbuhan kata depan di itu dalam beberapa hal dia memang harus dipisah. Kayak diambil alih itu diambilnya tetap jadi satu antara di sama ambil, tak jadi satu kesatuan, nggak perlu dipisah. Tapi dengan kata alih itu harus dipisah karena itu adalah bentuk bakunya ya, diambil alih. Jadi untuk kata diambilnya itu berangkat dari kata aktifnya adalah mengambil. Diambilnya adalah sebuah bentuk wujud pasifnya. Nah, kuncinya gini, teman-teman. Untuk memahami imbuhan kata depan di, itu biasanya untuk imbuhan kata depan di, kalau dia mengacu kepada sebuah lokasi kayak tadi ya, di mana, di sini, di sana, itu biasanya dipisah antara di sama kata selanjutnya. Itu analoginya kayak misalkan teman-teman mau menjelaskan bahwa saya lagi di Turki. Itu nggak mungkin kan teman-teman menulis antara sama Turkinya itu jadi satu kesatuan tanpa spasi. Pasti teman-teman bakal nulis antara di sama Turkinya itu di spasi karena emang lebih make sense gitu kan kalau kita ngebacanya. Nah, tapi kalau misalkan untuk kata imbuhan, kata depan di yang mengacu pada suatu bentuk pasif ya, kayak diambil alih. Itu kan kalau versi kata aktifnya adalah mengambil alih atau misalkan eh, ditenangkan misalkan. Kata aktifnya kan adalah menenangkan. Nah, itu biasanya kalau bentuk pasif itu digabung, teman-teman antara di sama kata berikutnya. Jadi itu kayak rumus cepat ya kalau misalkan teman-teman bingung nantinya ketemu dengan kata-kata imbuhan seperti ini.
Karena kalau pengalaman saya mengerjakan soal-soal tryout buat teman-teman yang akan mengikuti UTBK, tapi dari platform lain di tahun-tahun sebelumnya itu cukup sering teman-teman materi mengenai kata imbuhan ini dan sebenarnya lumayan mengecoh ya karena biasanya dia nggak begitu teridentifikasi di dalam sebuah teks bacaan, apalagi kalau teks bacaannya panjang. Jadi itu ya teman-teman untuk kalimat pertama. Pokoknya kuncinya teman-teman eh, dianalisis dulu aja gitu. Kalau untuk kata-kata yang memiliki imbuhan, apakah ini merupakan bentuk sebuah bentuk kata pasif ya, atau ini hanyalah sebuah imbuhan yang ya buat menerangkan sesuatu aja, apakah itu menerangkan lokasi atau hal-hal lainnya gitu. Tapi kalau misalkan itu merupakan bentuk pasif dari suatu wujud kata dalam bahasa Indonesia, maka hampir bisa dipastikan bahwa itu digabung antara imbuhan kata depannya dengan kata yang berikutnya. Kemudian, untuk kalimat nomor dua. Untuk kalimat nomor dua ini sebenarnya nggak ada suatu masalah yang berarti sih ya teman-teman. Kepemimpinan ini banyak ditentang oleh masyarakatnya sendiri, terutama para cendekiawan dan ulama, terkecuali kalau misalkan itu ada keterangan nama kelompok cendekiawannya apa, misalkan cendekiawan B. Nah, itu baru antara penulisan cendekiawan sama kemudian nama kelompok anggotanya itu ditulis dengan awalan huruf kapital. Nah, kemudian kalau kalimat nomor tiga, pada masa ini juga mendirikan pasukan militer dengan nama Brigadi Koschak dan juga Universitas Teknik yang melahirkan cendekiawan-cendekiawan Muslim Iran. Nah, teman-teman, kelihatannya sekilas kayaknya nggak ada masalah yang benar-benar ini ya, cukup signifikan ya. Tapi kalau teman-teman coba telusuri kembali, ini tuh kalimat nomor tiga, pada masa ini juga mendirikan pasukan militer. Pada masa ini juga mendirikan. Mendirikan itu masih masuk dalam kategori kata aktif. Gitu. Nah, sebaiknya dalam sebuah kalimat yang menerangkan kata aktif, itu juga ada subjek yang cukup jelas gitu. Jadi, kata mendirikan ini mengacu kepada siapa? Siapa yang mendirikan pasukan militer ini? Kalau misalkan mau mengacu kepada misalkan dinasti Qajar gitu ya, karena kan konteksnya di sini dinasti Qajar udah meruntuhkan dinasti Safawiyah gitu ya. Nah, baiknya itu kita masih menggunakan subjek dinasti Qajar. Kayak misalkan pada masa ini juga dinasti Qajar mendirikan pasukan militer dengan nama bla bla bla. Tapi kalau misalkan konteksnya di sini nggak ada keterangan subjek yang bisa benar-benar memperjelas gitu ya, yang bisa kayak misalkan diksi aktif atau pasifnya itu mengacu kepada subjek yang mana, maka lebih baik kita prioritaskan untuk dituliskan dalam bentuk pasif, teman-teman. Jadi untuk kalimat nomor tiga ini, instead of mendirikan, maka akan lebih clear kalau kita tulis dengan didirikan. Jadi itu masih bisa dimaafkan gitu. Karena kayak misalkan kalimat nomor dua, kepemimpinan dinasti Qajar ini maksudnya banyak ditentang oleh masyarakatnya sendiri. Dan kalimat berikutnya, kalimat nomor tiga, dan tapi di masa dinasti Qajar ini juga didirikan pasukan militer gitu ya, dengan nama sekian 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 kayak gitu. Jadi kalau misalkan ini ya teman-teman, kalau misalkan di bagian pertanyaannya itu pilihannya adalah melibatkan semua opsi nomor-nomor yang ada di dalam teks bacaan ini. Jadi di sini kan ada sampai 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau rupanya di pilihan A sampai E-nya itu masuk semua gitu ya pilihan nomornya. Artinya kan teman-teman nggak mungkin melakukan eliminasi secara alami gitu kan. Artinya teman-teman harus mengidentifikasi satu persatu kalimatnya. Nah, itu kuncinya adalah teman-teman harus memahami terlebih dahulu ya antara kalimat yang teman-teman baca maupun juga kalimat yang mendahulunya. Karena dari korelasi itulah bisa dipahami apakah kalimat yang lagi teman-teman baca ini sebenarnya udah tepat atau belum sih. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke kalimat 4 ya. Walau demikian, karena sistem pemerintahan yang ditentang oleh masyarakat dan ulama karena mengadopsi pemerintahan Barat dan bekerja sama dengan Barat, akhirnya dinas ini runtuh oleh panglimanya sendiri. Oke, teman-teman, kira-kira ada yang ini nggak mau menyampaikan pendapatnya nggak untuk kalimat nomor 4 ini?
Kayak kira-kira bisa dipahamin nggak sih maksud dari kalimat nomor 4 ini? Silahkan teman-teman ya. Kira-kira bisa dipahamin nggak sih maksud dari kalimat nomor 4 ini? Karena bisa aja mungkin memang bukan teman-teman yang salah paham ya, tapi bisa aja karena kalimatnya yang memang sengaja dibuat salah gitu. Silahkan ada yang mau berpendapat nggak soal kalimat nomor 4 ini? Oke, terima kasih ya untuk pendapatnya dari Kak Farel. Iya, jadi isu dari kalimat nomor 4 ini adalah di tanda baca. Sama soal efektivitas kalimat juga, teman-teman. Karena gini, sebenarnya oke lah bisa dipahami gitu ya. Kita secara apa sih namanya? Kayak secara ini aja, secara impulsif aja gitu ya. Bahwa maksudnya ini adalah sistem pemerintahan dari si dinasti ini tuh banyak ditentang sama masyarakat luas ya, termasuk kelompok masyarakat sipil biasa maupun ulama karena dia itu kayak ke barat-baratan banget gitu loh. Kayak terlalu mengacu sama barat. Dan mungkin memang ada beberapa hal yang nggak cocok gitu sama culture yang sudah berkembang lama di dalam tatanan masyarakatnya. Jadi ini bukan propaganda anti barat ya teman-teman. Dan ini emang di jurnalnya demikian ditulis kok. Jadi saya memang ada beberapa yang sengaja saya hilangkan ya untuk tanda bacanya atau saya bikin secara ambigu gitu ya untuk konjungsinya. Jadi untuk kalimat nomor 4 ini akan lebih baik kalau kita memperhatikan unsur repetisi kalimatnya. Gitu. Efektivitas kalimatnya kayak misalkan, walau demikian karena sistem pemerintahan yang ditentang oleh masyarakat dan ulama karena jadi kayak konjungsi karenanya itu tuh diulang-ulang gitu. Akhirnya kan jadi cukup membingungkan gitu ya. Sebenarnya cukup digunakan salah satu aja gitu. Karena seenggaknya ya di kalimat nomor 4 ini tuh sudah ada konjungsi pembuka teman-teman kayak walau demikian. Ini kan kayak on the contrary gitu ya. Yang mana kalimat nomor 3 itu kan sebenarnya dia mau mengangkat sisi positif dari eksistensi dinasti terkait. Yaitu dari dinasti ini lahirlah cendekiawan-cendekiawan Muslim Iran yang memang kompeten, kemudian pasukan militer yang juga kompeten gitu kan. Tapi di sisi lain jeleknya tuh ini loh gitu. Ada suatu sistem pemerintahan yang diadopsi yang itu nggak cocok gitu, yang dinilai nggak cocok sama masyarakatnya. Jadi ya udah kalau misalkan udah ada kayak konjungsi pembuka yang menerangkan kontras gitu ya dari kalimat sebelumnya, maka itu nggak wajib untuk menggunakan konjungsi tambahan lagi setelahnya karena itu juga udah ada konjungsi yang cukup menjelaskan gitu kenapa sistem pemerintahan ini tuh ditentang walaupun dia udah melahirkan suatu sumber daya manusia yang berkualitas gitu ya. Nah, kemudian di kalimat nomor 5 itu juga nggak ada masalah ya teman-teman. Jadi diperhatikan kayak kata diksi dibantu. Dibantu itu kan adalah merupakan bentuk pasif. Bentuk aktifnya adalah membantu. Jadi diperhatikan juga cocok atau nggak cocoknya gitu ya teman-teman. Kalau misalkan kalimat limanya itu kita bilang Reza pada saat menggulingkan dinasti Qajar dibantu oleh para ulama, itu kan nggak mungkin misalkan kita ganti jadi Reza pada saat menggulingkan dinasti Qajar membantu oleh para ulama itu kan nggak cocok gitu ya secara arti. Jadi bisa dicermati juga antara penggunaan kalimat aktif, pasifnya, kemudian juga peran dari subjeknya. Untuk teman-teman yang belajar TOEFL ITP ya, yang di bagian structure and grammar, ini mungkin udah sangat familiar ya dengan uh, aturan-aturan yang seperti ini ya antara subjek, kemudian juga kata kerja aktif pasifnya. Jadi lebih kurang seperti itu teman-teman. Cuman ini yang versi bahasa Indonesianya aja. Nah, kemudian kalau untuk kalimat yang terakhir nih, enggak deh yang terakhir ya, kalimat 6 ya, sorry teman-teman. Nah, kalimat 6 itu kalau kita lihat oke, kayaknya nggak ada masalah nih dari segi konjungsinya, dan pada akhirnya ketika putranya memimpin terjadilah revolusi yang diprakarsai oleh para ulama.
Kemudian kalau untuk konjungsi awal juga nggak ada masalah ya. Tapi cuman gini teman-teman, kalau nanti teman-teman udah memulai perkuliahan dan juga udah memulai penulisan karya artikel, itu untuk penulisan konjungsi awal dengan kata-kata namun bisa agak diminimalisir ya, gitu ya teman-teman. Karena sebenarnya memang menggunakan konjungsi di awal huruf kapital itu nggak selalu dibenarkan atau diperbolehkan gitu. Tapi dalam beberapa kondisi itu dipersilahkan. Cuman kalau memang masih ada opsi untuk nggak menempatkan suatu konjungsi secara independen ya di awal kalimat itu akan lebih bagus. Nah, ini sebagai informasi aja teman-teman. Ya, kadangkala artikel jurnal juga masih ada unsur kekeliruannya, tapi nggak apa-apa. Kita identifikasi secara mandiri aja nanti dan bisa kita terapkan pembelajarannya pada saat tiba di giliran kita gitu ya buat menulis. Jadi untuk kalimat 6 ini masalahnya adalah pada diksi otokrasi. Karena diksi otokrasi ini bisa dibilang adalah diksi yang tidak baku dalam standarnya KBBI. Ya, jadi memang pada saat pelaksanaan ujian, teman-teman tentunya nggak diperkenankan ya untuk membuka KBBI gitu ya, buat cek benar atau salahnya kata-kata ini, namun masih bisa dipahami gitu dalam konteks kalimatnya secara keseluruhan. Ini maksudnya adalah dia itu mau menjelaskan bagaimana sifat atau karakteristik kepemimpinan yang dijalankan oleh sosok tokoh Reza ini. Kalau misalkan dia berbicara mengenai karakteristik atau sifat itu biasanya bisa kelihatan dari cara penulisannya ya teman-teman. Kayak misalkan untuk otokrasi itu sebenarnya masih mungkin gitu untuk ditulis, tapi bukan otokrasi, melainkan lebih ke uh, otoriter gitu, atau misalkan otokratif juga bisa, tapi itu cukup jarang ya. Otokrasi itu lebih kayak antara demokrasi sama demo sama demokratif. Ya, antara demokrasi sama demokratif. Kalau misalkan demokrasinya itu kan adalah basicnya banget ya, basic dari ideologinya banget. Tapi kalau misalkan kita mau menjelaskan bahwa oh ini tuh karakteristik kepemimpinannya tuh yang mengangkat nilai-nilai demokrasi, maka itu udah bukan demokrasi lagi ditulisnya, tapi lebih ke demokratis. Demokratis juga bisa gitu. Jadi tapi ini ya teman-teman diharapkan pada saat pengerjaan latihan soalnya jangan cek KBBI ya. Jadi silakan dikira-kira aja gitu teman-teman. Antara untuk penyebutan nama ideologinya ini, apakah ini tujuannya hanyalah untuk sebatas memberikan notif bahwa oh ini adalah tentang si eksistensi ideologi ini, atau dia itu sebenarnya maksud dari kalimatnya adalah untuk menjelaskan suatu karakteristik kepemimpinan atau karakteristik dari si ideologi tersebut. Maka itu akan berbeda nanti untuk output katanya. Jadi teman-teman ingat-ingat aja gitu ya antara demokrasi sama demokratif atau apalagi ya contohnya dalam ideologi. Antara otokrasi sama otoriter kayak gitu. Nah, kemudian kalau untuk kalimat yang terakhir nih, kalimat terakhir gimana teman-teman? Ada masalah nggak menurut teman-teman? Silahkan ya, boleh dikomentarin apakah ada masalah. Izin masuk Kak, itu di komentar dari Kak Farel, Mm-mm. autokrasi ya Kak? Bertanya Iya, seperti benar. Iya, benar. Jadi kalau untuk kata bakunya sih autokrasi ya, tapi kalau untuk refer to kata sifat itu sebenarnya lebih pasnya ditulisnya langsung aja otoriter gitu. Autokrasi sih sebenarnya ada ya untuk makna secara ininya, ya, secara kaidah kebahasaannya.
Cuman lebih diperhatikan lagi untuk konteks kalimatnya secara menyeluruh. Apakah hanya sebatas dia mau bilang nama ideologinya aja, kayak mau memperkenalkan bahwa misalkan negara Taiwan adalah salah satu negara yang menerapkan sistem ideologi eh, nasionalisme misal. Nah, itu kan antara apa ya makna dari nasionalisme itu kan berangkat dari kata isme ya, adalah suatu pemikiran yang mengacu pada nilai-nilai nasionalis. Nah, tentunya itu akan berbeda ketika kita udah masuk ke pembahasan mengenai karakteristik kepemimpinan yang diterapkan di Taiwan. Itu adalah nasionalis demokratis. Nah, itu kan udah berbeda ya maknanya teman-teman. Cuman ya jadi itu udah masuk ini ya, udah kayak masuk topik topik ilmu politik banget ya. Tapi kalau untuk kalimat nomor 6 ini lebih ke kata bakunya, teman-teman. Antara autokrasi sama autokrasi. Tuh. Oke, jadi kalau untuk kalimat nomor 7 ini secara garis besar nggak ada masalah ya, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di pilihan E itu karena dia nggak bisa cocok kalau dipasangkan dengan kalimat nomor 4. Soalnya kalimat nomor 4 itu bermasalah ya secara efektivitas sama kata ininya, sama kata konjungsinya, efektivitas penggunaan konjungsinya. Jadi itulah kenapa kita nggak bisa memilih kalimat nomor 7. Oke, terus masih di teks yang sama ya. Untuk question number 2. Oke, udah ada 33 orang yang memberikan jawaban. Terima kasih banyak ya teman-teman buat antusiasnya. Untuk pertanyaan nomor 2 itu kesimpulan. Kalau yang saya lihat sih Kak Najwa, teman-teman udah pada bagus ya untuk bagian kesimpulan ini. Jadi hampir nggak ada masalah yang berarti. Alias emang mayoritas udah bisa menjawab dengan betul untuk kesimpulan. Cuman ini kita bahas kembali ya untuk bagian kesimpulan. Nah, jadi kalau untuk dikunci jawabannya, sebentar. Nah, oke. Untuk dikunci jawabannya itu adalah C. Kenapa sih harus C gitu? Kayaknya kalau sekilas pada mirip-mirip gitu ya opsi jawabannya. Nah, jadi ini memang mengharuskan kita untuk membaca ulang teksnya pada saat kita udah move ya ke nomor 2. Nah, di pilihan C itu kan disampaikan bahwa Iran itu merupakan salah satu negara Islam berbentuk republik. Oke, udah betul tuh. Karena juga udah cukup jelas ya bahwa di kalimat pertama itu di highlight gitu republik Islam dengan sistem pemerintahan yang memungkinkan adanya pemberian kepemimpinan tertinggi nih sama ulama. Itu juga disampaikan di kalimat terakhir dari teks bacaannya. Jadi diperjelas nama sistem pemerintahannya apa dan dia itu kira-kira kayak gimana secara berjalan sistemnya. Dan dalam sejarah kenegaraan tercatat bahwa Iran sudah mengalami beberapa transisi pemerintahan. Itu juga betul teman-teman karena secara garis besar tadi itu ada sekitar 3 kali ya, 3 kali di notisnya sampai 3 kali masa transisi pemerintahan dari dinasti dari dia masa pemerintahan dinasti, kemudian juga ke masa pemerintahan yang mengacu pada model pemerintahan Barat seperti di bawah pemerintahannya Reza, sama yang terakhir itu masa pemerintahan yang sampai hari ini ya sebenarnya masih ada di Iran ya teman-teman. Uh, dan itu juga cukup diperjelas ya. Kira-kira yang dimaksud dengan transisi pemerintahan itu apa aja sih gitu yang dimaksud apa aja sih sistem pemerintahan yang ada. Ini juga ada di pilihan yang C, mulai dari model kekuasaan dinasti, kekuasaan yang sampai dengan model kekuasaan yang syarat akan prinsip autokrasi. Autokrasi. Nah, kalau untuk pilihan yang A, itu sebenarnya udah bagus. Dia menjelaskan bahwa Republik Islam Iran ini telah melewati berbagai transisi kepemimpinan dari yang eh, autokrasi menuju sistem pemerintahan bergaya sekuler. Ini bisa dibilang betul juga sebenarnya teman-teman secara urutannya ya, tapi cuman dia nggak begitu lengkap. Sama halnya dengan pilihan B, pilihan D, pilihan E. Jadi teman-teman harus memahami betul gitu ya, kira-kira apakah jawaban yang mau teman-teman pilih ini sudah cukup
dalam mengakomodir semua fakta yang ada di dalam teks bacaannya. Karena kadangkala kelihatannya kayak, oh, semua fakta-faktanya ini betul, tapi rupanya ada fakta yang nggak diangkat gitu di dalam pilihan jawabannya. Jadi itu yang membuat pertanyaan mengenai kesimpulan itu menjadi tricky gitu ya. Karena kita harus memastikan bahwa sesingkat-singkatnya kesimpulannya, tetapi dia tetap bisa mengakomodir semua fakta secara garis besar. Jadi nggak yang kelihatannya komprehensif di awal, tapi sebenarnya dia ada melewatkan beberapa fakta penting gitu. Oke, boleh dilanjut ya, Kak Najwa, ke slide berikutnya. Kita masuk ke nomor 3. Nah, ini masih tentang sejarah ya, teman-teman. Oke, jadi teman-teman nanti setelah selesai dari kelas ini boleh dibaca-baca lagi. Saya sama Kak Najwa sangat merekomendasikan teman-teman untuk membaca ulang gitu ya. Bukan hanya untuk memahami kembali materi kita. Oh ya, di PowerPoint ini juga udah saya tuliskan kunci jawaban ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau latihan ulang juga boleh. Tetapi juga teks bacaannya itu bisa menjadi wawasan baru teman-teman. Sekaligus juga buat menanggapi momentum global yang sedang panas ya hari ini. Jadi saya sengaja untuk teks bacaannya agak saya bawa nyerempet ke arah sana ya. Jadi ya buat ini juga buat insight baru juga buat teman-teman. Apalagi untuk teman-teman yang intensinya mau ke jurusan sosial humaniora, ke depannya nanti jurusan sosial humaniora kita ini teman-teman, terutama juga untuk teman-teman yang akan ambil jurusan AI, ilmu hukum, dan rekan-rekannya, itu nanti bahan bacaannya teman-teman maupun juga apa ya tugasnya teman-teman akan lebih kompleks lagi gitu. Ini saya bukan nakut-nakutin ya, tapi memberikan gambaran karena jurusan kita ini teman-teman sosial humaniora ini memang sangat-sangat seringnya itu mengikuti dengan dinamika global yang ada. Jadi tergantung negara-negara yang sedang berkonflik ini akan seperti apa ke depannya, nah lebih kurang akan seperti itu nanti pembelajaran kita. Jadi sembari kita latihan untuk UTBK, sembari kita juga eh, mempersiapkan gitu ya. Dan buat teman-teman yang dari Saintek juga perlu ya teman-teman buat update juga sama kondisi global saat ini karena sudah bisa dipastikan bahwa sedikitnya akan ada implikasinya gitu buat negara-negara lain, termasuk negara kita juga ya. Nah, untuk nomor 3 ini adalah kesalahan dalam penerapan tanda baca. Di atas tidak dapat diidentifikasi artinya dia itu memberikan isyarat bahwa sebenarnya kalimat-kalimat ini tuh mayoritas udah benar, alias kebalikannya sama soal nomor satu tadi. Tetapi ada nih satu kalimat yang dia itu anomali gitu. Nah, jadi kalau yang saya lihat sih untuk di sini nggak terlalu ini ya jawaban teman-teman masih beragam ya. In general jawaban teman-teman itu beragam. Tapi kalau untuk yang nomor 3 ini nggak terlalu ini sih ya. Teman-teman yang salah banyak juga yang bisa menjawab dengan benar untuk tanda bacanya. Jadi kenapa sih jawabannya itu harus kalimat di nomor 3? Coba kita perhatikan kembali teman-teman. Itu tadi kita udah bahas ya mengenai imbuhan kata seperti di depan, di belakang, kemudian juga di tengah ragam kemungkinan. Nah, sebenarnya konteks dari penulisan kata di tengah dalam kalimat ini itu memang bukan kayak secara eksplisit kayak di tengah itu maksudnya mengacu kepada di tengah-tengahnya Laut Mediterania. Tapi itu sebenarnya lebih kepada eh, normal conjunction aja gitu. Di tengah ragam kemungkinan atas ancaman musuh yang berasal dari kawasan di sekitaran Laut Mediterania. Jadi sekali lagi ya, meskipun dia maksudnya bukanlah di tengah untuk mengacu pada sebuah posisi, tapi ini adalah sebuah normal conjunction gitu yang menggunakan imbuhan kata depan di. Dan dia juga bukan suatu bentuk kata pasif gitu ya dari sesuatu yang harusnya bersifat aktif, hanya sebuah normal ini aja sih ya, normal conjunction aja. Jadi ini nggak diperlukan ya untuk tanda baca untuk kata hubung yang seperti ini. Kata hubung yang seperti ini baru bisa efektif digunakan kalau misalkan dia mengacu kepada diksi-diksi kata yang itu sifatnya repetitif. Kayak misalkan
anak-anak gitu. Anak-anak artinya mengacu kepada individu anak yang itu sifatnya plural gitu ya. Jadi nggak hanya satu orang anak aja. Atau misalkan buku-buku gitu. Maksudnya bukunya nggak hanya satu, tapi sifatnya plural. Nah, kalau itu wajib memang teman-teman menggunakan kata hubung yang seperti ini ya, bentuk strip di tengah seperti ini. Karena justru kalau misalkan kita mau menjelaskan suatu repetisi atau bentuk kata plural, tapi kita nggak menggunakan kata hubung yang seperti ini, itu justru bisa jadi salah kalimatnya. Jadi itu ya untuk isu yang nomor 3. Terus nomor 4 nih, kalimat kurang efektif. Kalau untuk jawabannya, itu kunci jawabannya B. Kenapa harus di kalimat nomor 4? Nah, jadi untuk kita memahami yang mana sih yang kira-kira nggak efektif, itu kita memang mesti baca dan pahami satu persatu gitu ya untuk kalimatnya. Kalau kita bandingkan, kalimat nomor 4 ini yang paling mungkin gitu untuk dipilih dalam konteks tidak efektif. Karena coba kita baca di bagian frasa mengingat kondisi dari negara Siprus itu sendiri yang masih memiliki kedekatan geografis dengan Yunani. Sebenarnya kalau kita tulis cukup dengan mengingat kondisi dari negara Siprus yang masih memiliki kedekatan geografis, itu sebenarnya udah cukup teman-teman, karena kita udah cukup dalam membangun penjelasan bahwa oh negara Siprus itu kondisinya dia masih dekat kok sama Yunani kayak gitu. Jadi itu nggak wajib untuk menambahkan diksi itu sendiri kayak gitu. Oh ya, di kalimat nomor 4 ini juga ada beretnis Yunani. Nah, jadi kalau misalkan itu dalam beberapa konteks kebahasaan itu diperbolehkan ya teman-teman, antara penggunaan kata imbuhan ber sama kata setelahnya itu untuk menggunakan tanda hubung yang seperti ini. Eh, karena itu maksudnya adalah untuk menekankan tentang kelompok mayoritas yang menempati pulau tersebut. Jadi kalau jadi sebenarnya ini memang agak jarang sih ya eh, dalam sebuah kajian-kajian formal gitu ya. Tapi ini udah ada aturannya tersendiri teman-teman, kalau misalkan memang mau menitik beratkan pada sebuah kondisi, pada sebuah fakta, pada sebuah keterangan itu masih boleh. Beretnis Yunani misalkan, kemudian beragama Konghucu misalkan. Itu juga boleh, apalagi kalau misalkan konteks kalimatnya adalah itu mengacu kepada suatu fakta, suatu kondisi, misalkan oh di pulau itu mayoritas apa etnisnya kayak gitu. Dan kenapa di pulau tersebut etnis mayoritasnya adalah si A? Karena memang si A ini punya kedekatan geografis dengan si negara B. Jadi ada suatu pertalian gitu ya. Ibarat kayak Indonesia sama Singapura, sama Brunei, sama Malaysia gitu. Kenapa etnis, kenapa banyak etnis Melayu gitu di negara-negara di keempat negara itu tadi, karena selain karena faktor geografis, tapi juga karena faktor sejarah. Bahkan kita pernah hampir mau jadi satu negara juga ya, dan itu panjang tuh kalau untuk cerita dinamikanya. Cuman lebih kurang itu tadi ya teman-teman. Jadi dalam beberapa kondisi ini diperbolehkan untuk menggunakan tanda hubung yang bentuknya seperti ini ya, tanda hubung strip tengah. Jadi jangan serta-merta disalahkan gitu ya teman-teman kalau misalkan nanti ketemu dengan pertanyaan yang serupa. Nah, kemudian kita masuk ke kalimat kita masuk ke soal nomor 5. Boleh dilanjut Kak ke slide berikutnya. Jadi kita baca bareng-bareng. Oke, untuk teks bacaan nomor 5 ya. Itu yang menjadi isu itu adalah kesalahan dalam penerapan imbuhan kata nih teman-teman. Nah, jadi kita udah cukup banyak ya membahas soal imbuhan kata. Oke, untuk kunci jawabannya itu adalah kalimat 3. Coba teman-teman ada yang mau jawab nggak? Kira-kira kenapa sih harus kalimat 3 gitu yang terdakwa gitu ya, yang terdakwa bahwa dia mengandung unsur kesalahan. Kenapa nggak di kalimat-kalimat lainnya? Silahkan kalau ada yang mau menyampaikan pendapatnya.
Kalau untuk soal nomor 5 ini nggak begitu banyak sih ya kesalahan. Cuman saya pengen dengar pendapat dari teman-teman nih. Bagaimana teman-teman? Bisa on mic atau di kolom komentar. Ini ada Kak, dari Kak Amelia Putri. Lingkungannya harus digabung Kak. Ya, benar Kak Amelia Putri. Terima kasih untuk jawabannya. Jadi ini juga kalau tadi kita membahas imbuhan kata depan ya, kalau yang ini adalah imbuhan kata belakang. Jadi ini juga sebagai referensi buat kedepannya teman-teman dalam menulis artikel ilmiah ataupun juga yang sifatnya non ilmiah gitu ya teman-teman. Kadang kita eh, dalam sehari-hari gitu ya mungkin cukup abai, tapi sebenarnya ini juga sangat penting teman-teman, terutama untuk materi pembahasan mengenai pemahaman bacaan dan menulis ini. Jadi kalau untuk imbuhan katanya, kata belakangnya, itu harus selalu digabung ya teman-teman dengan eh, kata yang mendahulunya. Termasuk juga kepada lingkungannya. Itu, ini juga nih kalimat nomor 2. Sepenuhnya berangkat dari kata dasar penuh, kemudian ditambahkan dengan imbuhan kata depan se. Nah, itu kata belakangnya harus digabung dengan pendahulunya. Kemudian khususnya, apalagi ini, individunya misalnya. Jadi untuk soal nomor 5 ini saya lihat juga nggak banyak ya yang bikin, eh, nggak banyak yang memilih jawaban selain jawaban B. Sudah aman ya teman-teman untuk nomor 5. Nah ini kemudian soal nomor 6 sampai dengan nomor 8. Jadi kita nggak apa-apa Kak, kita fokus di teks bacaannya aja. Opsi yang paling tepat untuk melanjutkan isi dari kalimat 9. Nah, ini lagi-lagi memang teman-teman lumayan dituntut untuk membaca cepat ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman cari dulu aja gitu. Kira-kira ini teks bacaannya sampai kalimat berapa sih? Kayak gitu. Kalau misalkan, di paragraf kedua itu kalimat ada penutupannya adalah kalimat 8. Artinya kita coba fokus untuk di, salah ding. Oh iya salah, saya salah baca hal. Nah, jadi kalau untuk teks bacaannya ini itu sampai dengan kalimat 9 gitu. Sampai ya, sampai dengan kalimat 9 ya. Sorry ya teman-teman, tadi saya malah ke ini ya, malah bacanya ke arah, nah, ke arah soal nomor 9 sama 10. Nah, oke teman-teman. Jadi teman-teman bisa coba langsung fokus aja gitu ya di bagian paragraf kedua gitu, karena memang ini teksnya lumayan panjang. Nah, jadi teman-teman ini secara garis besar membahas tentang NATO, hubungan antara Swedia sama NATO. Jadi ya sebagaimana umumnya kan kalau di paragraf pertama itu udah pasti dia intro terlebih dahulu gitu ya. Kayak hubungan antara Swedia sama NATO itu seperti apa, kemudian sejarah hubungannya juga. Nah, lalu di mulai di masuk paragraf kedua itu biasanya udah mulai ke apa ya bagian, mulai masuk ke bagian klimaksnya gitu ya. Jadi kenapa saya sarankan untuk nggak usah terlalu terpaku sama paragraf pertama. Kalau misalkan total ada 3 paragraf, maka bisa mulai dicermati kira-kira ada masalah apa sih di paragraf kedua. Begitupun juga seterusnya ya untuk kalimat dengan paragraf yang lebih dari 2 jumlahnya. Oh ternyata ini tuh membahas tentang agresi militer yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina. Jadi ada suatu kekhawatiran lah lebih kurangnya, intisarinya ya, yang kemudian itu juga disampaikan secara terbuka sama Perdana Menteri Swedia dan akhirnya itu menjadi suatu pertimbangan gitu kayak, oh kita coba gabung aja di NATO kayak gitu loh. Nah, itu paragraf ketiga itu masih lanjut dari paragraf nomor 2. Karena dari Perdana Menterinya udah mulai ngide nih, kita baiknya bergabung gitu ya. Karena ada banyak faktor-faktor dan meskipun kita udah punya hubungan dengan NATO,
tapi nyatanya itu tuh masih belum apa ya, belum cukup gitu buat melindungi negara kita. Jadi akhirnya Swedia pun udah memutuskan gitu ya, dia pengen menjadi bagian dari NATO dengan pertimbangan yang udah sangat spesifik di kalimat nomor 8 dan juga 9. Nah, jadi yang paling tepat untuk melanjutkan dari kalimat 9 itu kira-kira apa sih? Coba kita baca ya, kalau untuk pilihan yang A, itu dia langsung ke bagian penolakan dari negara Turki dan Hongaria. Oke, kita keep terlebih dahulu ya, karena kalau misalkan kayak apa ya, umumnya kalau misalkan kita membaca fakta tentang sebuah negara yang dalam negerinya udah sepakat untuk bergabung pada sebuah aliansi, terus tiba-tiba di paragraf berikutnya langsung masuk ke eh, penolakan, adanya penolakan dari negara A dan B karena bla 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 bla, dan itu menjadi suatu hambatan bagi negara terkait yang mau bergabung di aliansi itu memang kelihatannya agak jauh ya, agak terlalu tiba-tiba teman-teman. Nah, kalau misalkan untuk jawaban yang B, itu lebih cocok kalau ditempatkan di kalimat pertama tadi. Soalnya di kalimat pertama itu ya meskipun saya nggak begitu merekomendasikan teman-teman untuk terlalu terpaku, tapi cuman secara garis besar kalimat pertama itu biasanya intronya itu adalah ke arah garis besar historisnya gitu. Apalagi kalau berbicara mengenai suatu hubungan aliansi gitu ya. Jadi itu nggak cocok kalau misalkan mau digunakan untuk melanjutkan paragraf akhir, melanjutkan suatu kalimat yang notabene ada di paragraf paling akhir. Padahal di paragraf pertama itu udah menyinggung soal sejarah hubungan mereka. Nah, kenapa kemudian pilihan jawabannya jatuh kepada pilihan jawaban C? Karena di pilihan jawaban C ini, kalau teman-teman lihat ya, itu kan di paragraf kedua clue-nya ada di penanggalan ya, ada di bulan Februari di tahun 2022, dan pilihan jawaban C itu juga merupakan suatu wujud penanggalan yang sebenarnya nggak jauh ya antara Februari ke Mei, dan apalagi di tahun yang sama. Swedia secara resmi mengajukan surat permohonan untuk bergabung. Jadi ini lebih make sense gitu teman-teman dibandingkan dengan kalimat-kalimat yang sebelumnya. Kalau misalkan nih di paragrafnya udah menjelaskan nih kayak di tanggal sekian Swedia itu secara resmi mengajukan surat permohonan. Kemudian Swedia mengikuti sejumlah langkah proses untuk menjadi bagian dari aliansi. Karena untuk menjadi bagian dari aliansi tentunya selain ada proses persetujuan dari negara-negara anggota sebelumnya, itu ada apa ya, ada semacam proses-proses seperti penyamaan value gitu. Penyamaan value antara negara calon sama negara-negara yang udah bergabung di aliansi maupun juga value yang ditetapkan oleh organisasi. Itu sama halnya kayak pertanyaan kenapa Turki sampai sekarang masih belum resmi menjadi anggota Uni Eropa. Karena di Uni Eropa itu ada namanya Copenhagen Kriteria, dan Turki masih belum memenuhi beberapa poin utama seperti penerapan demokrasi dan apa ya, penegakan hukum yang masih berlandaskan pada nilai-nilai HAM. Jadi itu ada proses-proses yang demikian. Sehingga itu nggak bisa langsung masuk ya ke pilihan jawaban yang D. Kalau misalkan udah secara runtut nih, kayak misalkan oke, Swedia mengajukan surat permohonan, kemudian ada langkah-langkah yang dia ikutin. Kalau kita mau masukin kalimat yang lanjutannya berisi tentang penolakan, tapi ada penolakan dari negara yang sudah menjadi anggota aliansi, itu baru boleh teman-teman. Jadi itu ada, kita ini juga ya, kita jawabnya juga sembari kita melakukan penalaran terhadap suatu proses umum ketika kita mau bergabung dalam sebuah organisasi. Pasti ada penyesuaian-penyesuaian terlebih dahulu. Nggak tiba-tiba kayak kita bikin wacana, oh kayaknya kita gabung di organisasi ini, terus tiba-tiba kita ditolak sama negara lain, atau sama pihak lain gitu. Itu kan sangat langka gitu ya terjadi ya. Kita harus mengajukan terlebih dahulu, kita kayak menyatakan secara formal bahwa kita ingin bergabung, baru biasanya di situ akan kelihatan apakah ada penolakan atau ya udah langsung setuju aja semua. Begitupun juga untuk pilihan jawaban yang yang terakhir ya, yang E, secara nyata Rusia tidak memberikan ancaman atau serangan bersenjata. Nah, itu sebenarnya lebih ini ya, teman-teman, lebih cocok digunakan untuk mengembangkan isi dari paragraf kedua. Jadi, itu tadi sih ya, teman-teman, dipahami aja soalnya.
Kira-kira yang diminta itu kalimat berapa sih gitu? Kalimat apa yang harus kita lanjutkan? Nah, oke. Kalau pilihan nomor 7 itu adalah relevansi makna ya. Jadi sebenarnya saya nggak mau terlalu banyak menyertakan soal-soal terkait dengan sinonim antonim, tapi ini bisa jadi referensi tambahan aja buat teman-teman. eh yang memiliki relevansi makna dengan kata serangan. Ini sebenarnya sekitar sekitar hampir 50% udah jawab dengan benar ya, kalau yang saya lihat. Jadi kita coba bedah satu-satu antara manuver, invasi, sama rally itu lebih kurangnya serumpun teman-teman, sama-sama mengarah pada suatu gerakan. Kalau invasi itu kan kelihatan banget ya dia relevan gitu dengan kata serangan karena ya sama-sama gerakan yang sifatnya selain konstan tapi juga ekstrim. Begitupun juga rally. Tapi kalau rally sama manuver ini itu kayak versi lowernya gitu. Jadi mereka sama-sama mengandung kata gerakan tapi nggak selalu dalam bentuk gerakan yang ekstrim. Nah, bidas juga. Jadi ini sebenarnya memang lebih mengarah ke kata-kata KBBI ya. Kalau antap itu kenapa dia nggak bisa disebut relevan? Karena antap itu justru lebih kayak kebalikan. Bentuk kontras dari kata-kata di bawahnya ini. Artinya itu antap itu lebih kurang mengacu kepada calm gitu. Tenang gitu. Hal-hal yang identik dengan ketenangan gitu ya, yang berkebalikan dengan kata-kata serangan. Jadi kalau misalkan nanti ketemu kata-kata soal-soal seperti ini, tapi lumayan jarang sih ya. Itu coba teman-teman analisis satu persatu dulu aja kata-katanya kira-kira yang mana sih yang artinya lebih kurang mirip gitu. Tapi kalau pengalaman saya sih lumayan jarang ya soal-soal antonim ataupun sinonim yang dia lima-limanya pilihan jawaban itu benar-benar kata yang asing semua. Biasanya paling nggak ada satu atau dua yang teman-teman tuh familiar gitu. Nah, terus untuk pertanyaan nomor 8. Oke, jadi untuk pertanyaan nomor 8 itu adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta. Nah, kenapa pilihan jawabannya C? Itu sebenarnya udah cukup jelas ya teman-teman di paragraf kedua terutama ya, paragraf kedua dan dipertegas kembali di paragraf ketiga bahwasanya ya meskipun Swedia udah bergabung sama bukan udah bergabung ya maksudnya eh secara simpelnya kayak aliansi NATO yang udah mapan ini mereka punya project istilahnya dan kemudian Swedia terlibat dalam project tersebut, tapi itu nggak serta-merta bikin kedudukan dia sama gitu kan dengan anggota-anggota resmi NATO. Itulah kenapa pernyataan yang C ini tuh sangat mudah untuk dibantah gitu karena nyatanya kalau misalkan memang Swedia udah cukup dengan hubungan yang fleksibel dengan NATO, maka ya dia harusnya nggak inilah ya nggak yang perlu mempertimbangkan banget gitu untuk bergabung menjadi anggota resmi NATO. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk bergabung secara official dengan NATO karena memang adanya suatu rasa kekhawatiran gitu bahwa project yang mereka jalankan ini, suatu project yang hubungannya fleksibel ini, itu nyatanya belum cukup untuk menjaga eksistensi dari negara Swedia ini. Oke, kita agak percepat aja ya teman-teman. Kemudian untuk soal nomor 9. Jadi ini teks bacaannya lumayan ya, nggak terlalu panjang sih ya. Lebih kurangnya membahas tentang hukum internasional publik maupun juga hukum perdata internasional. Jadi kalau yang kita kenal, kita familiar dengan istilah hukum internasional sekarang, itu sebenarnya berangkat dari kata hukum internasional publik, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya itu adalah eh yang eh, pilihan-pilihan kalimat di bawah ini yang dirasa, oke, yang dirasa udah ini ya udah cukup mewakili unsur-unsur kesalahan terkait dengan implementasi pedoman kebahasaan dan ejaan umum itu kira-kira ada beberapa kalimat, tapi
kita harus mencari pengecualiannya, alias kita harus mencari yang mana sih yang sifatnya tidak anomali gitu. Karena di sini udah ada clue bahwa beberapa kalimat dalam teks bacaan ini dia ada suatu kekeliruan, baik dari pedoman kebahasaan maupun juga cara ejaannya. Nah, jadi kenapa kemudian kalimat 7 dan 8 menjadi sebuah pengecualian? Karena nomor 8, oke, itu nggak ada suatu isu secara khusus ya. Baik itu dari penulisan huruf kapital maupun juga tanda baca. Kalau kalimat 7, itu untuk tanda baca titik dua itu sebenarnya memang udah tepat ya teman-teman dalam arti kalau kita mau membuat rincian atas sesuatu, itu silahkan untuk bisa menggunakan tanda baca titik dua, yaitu titik dua badan hukum dan individu. Nah, kalau misalkan untuk kalimat pertama, antar negara. Kenapa kemudian kata antar negara itu nggak bisa dibenarkan, teman-teman? Karena sejatinya kalau untuk aturan penggunaan kata antar, itu memang harus digabung jadi satu dengan kata yang melanjutkannya, kayak misalkan antar negara, antar bangsa, antar individu, kemudian antar organisasi. Jadi dia nggak dipisah antara kata antar sama kata yang melanjutkannya. Itu mohon bisa diingat ya, teman-teman. Khawatirnya soal yang seperti ini akan sering muncul, jadi lebih berhati-hati dalam membaca setiap kalimat. Kemudian kalimat nomor dua, itu yang ambigu itu adalah penggunaan diksi persingkatan. Jadi eh, ini lumayan trikinya karena persingkatan ini juga merupakan suatu bentuk pengembangan dari kata dasar singkat ya, tapi bukan berarti dia serta-merta bisa digunakan gitu dalam sebuah kalimat tanpa adanya filter. Akan kalau versi bakunya itu adalah peningkatan dari istilah ini. Itu sama-sama berangkat dari kata singkat ya, tapi kita harus lebih berhati-hati gitu dalam memilah kira-kira yang mana yang kata baku, yang mana yang kata non baku. Jadi, tapi kalau misalkan teman-teman sering latihan gitu ya dengan membaca referensi-referensi, itu biasanya akan dapat gambaran yang mana yang kira-kira umum dalam suatu penerapan kata baku dan mana yang kalau sekiranya teman-teman mungkin jarang ya menemukan atau terasa janggal, bisa jadi itu memang tidak baku. Nah, kalau untuk kalimat tiga itu udah cukup jelas ya, hukum internasional, tapi dia ya nggak butuh ini sih, nggak butuh diawali dengan huruf kapital juga gitu, hukum internasional publik, karena memang nggak ada urgensi untuk menggunakan kata awalan huruf kapital, kecuali kalau misalkan dia ada penamaannya banget ya, kayak misalkan UU Cipta Kerja Omnibus Law. Nah itu ya, kalau nama peraturan perundang-undangan, nama produk hukum dalam suatu negara itu silahkan bisa dituliskan dengan awalan huruf kapital. Atau juga nama perjanjian-perjanjian, kayak misalkan perjanjian Paris, kemudian perjanjian apa lagi ya? Perjanjian Istanbul, misalkan kayak konvensi Istanbul. Itu kalau untuk nama produk perjanjian seperti itu, apalagi dalam level internasional, maka wajib diawali dengan huruf kapital ya teman-teman. Kemudian, oke, kalau untuk nomor 5 itu sebenarnya nggak ada masalah juga ya, tapi cuman pasangannya. Dia nggak bisa dipasangkan dengan kalimat satu dan 8. Jadi itu isunya. Nah, kemudian kalau untuk soal nomor 10, saya lihat juga nggak banyak yang memberikan jawaban yang salah ya. Artinya teman-teman udah baik ya pemahamannya. Jadi kalau misalkan untuk ide pokok, itu juga teman-teman perlu baca ya untuk pilihan jawabannya. Kalau memang untuk pilihan yang A, itu memang ada, memang benar gitu. Dia menyinggung soal transformasi istilah dari hukum publik internasional jadi ke hukum internasional seperti yang kita pahami sekarang, yang kita familiar sekarang. Tapi coba kita perhatikan lagi di kalimat-kalimat yang menyertai berikutnya, terutama juga di paragraf kedua, itu malah lebih kayak ke arah pembahasan tentang perbedaan antara hukum internasional sama si hukum perdata ini. Nah, ditambah lagi pada kalimat nomor 3. Adapun penamaan hukum internasional publik digunakan untuk membedakan dengan hukum perdata internasional. Artinya gini teman-teman,
nomor 3 ini menjadi semacam clue pembuka gitu. Kayak kalimat nomor 1 sama 2 menjelaskan, oh bahwa ada loh yang namanya produk hukum seperti ini, tapi dia berubah nama. Nah, ternyata berubah namanya dia itu bukan tanpa tujuan ya, tetapi untuk membangun suatu unsur perbedaan gitu antara si hukum yang ini sama hukum yang lain kayak gitu. Jadi clue-nya dari sana. Dan selanjutnya dia dikembangkan nih, subjek hukumnya itu apa. Jadi berawal dari perbedaan nama, kemudian lanjut ke perbedaan dari segi subjeknya, dari segi sumber hukumnya, artinya yang memang paling relevan dan paling akomodatif ya, sama halnya kayak kesimpulan tadi, itu adalah perbedaan, eksplanasi mengenai perbedaan antara hukum publik internasional sama hukum perdata internasional. Nah, kemudian kita boleh lanjut Kak ke nomor 11. Oke, teman-teman, nomor 11. Ketidaksesuaian dalam tata cara penulisan berdasarkan standar pedoman kebahasaan dan ejaan umum. Itu bisa diidentifikasi dari nomor berapa sih? Kira-kira ada yang mau jawab nggak, teman-teman? Boleh ditulis ya di kolom chat. Apa sih kalimat yang mana sih yang kira-kira bikin teks bacaan ini tuh jadi nggak sempurna, nggak perfect gitu dalam hal penerapan standar pedoman ejaannya. Kira-kira di nomor berapa? Boleh ya, teman-teman? Bagaimana teman-teman? Mhm. Bisa Kira- langsung on mic atau di kolom komentar. Halo teman-teman, bagaimana? Atau mungkin bisa ditunjuk, Kak, daripada kita menunggu. Oke, mau ditunjuk ya. Coba dari Kak Andini ya. Andini Ayu Natasha. Mau jawab nggak? Halo Andini, apakah ada orangnya? Andini Ayu Natasha langsung bisa dijawab. Halo Andini, Oh, mungkin bisa diganti, Kak. oke. Ini saya kayaknya lanjut dulu aja ya. Jadi teman-teman, untuk pertanyaan nomor 11 ini yang bikin dia jadi nggak sesuai gitu ya dengan standar pedoman kebahasaan itu adalah kalimat nomor 6 teman-teman. Kenapa kalimat nomor 6? Kalau teman-teman perhatikan itu ada frasa ketegangan geopolitik di kawasan Teluk. Nah, jadi ini sebagai insight tambahan juga ya buat teman-teman bahwa itu ada yang namanya Gulf Cooperation Council yang itu lebih kurang memang negara-negara yang kita udah tahu ya bahwa mereka selain terletak di kawasan Middle East, tapi juga mereka terkenal akan kekayaan sumber daya alam minyaknya. Dan ini adalah kawasan eh, Gulf Cooperation ini juga di 1 pekan terakhir ini mereka jadi korban dari ini juga ya, dari penerbangan rudal oleh Iran di pangkalan-pangkalan militer AS yang ada di negara-negara mereka, termasuk juga di Turki itu sebenarnya kita punya pangkalan militer AS. Cuman karena benefit sebagai anggota dari NATO tadi, jadi itu ada semacam apa ya, semacam suatu mekanisme pertahanan buat menangkis rudal yang dikirimkan oleh negara lain. Nah, kalau untuk Gulf Cooperation Council, kalau misalkan kita menuliskan nama organisasinya, itu kita boleh teman-teman diawali dengan huruf kapital. Sama halnya kayak kita menuliskan organisasi World Bank, PBB, UNESCO, dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi ini tuh hanya sebatas apa ya, kayak penyematan istilah aja di kawasan Teluk. Artinya dia nggak wajib untuk menggunakan huruf kapital, kecuali kalau misalkan memang kita mau pakai nama teluknya, teluk apa gitu yang ada di dunia ya, saya kurang hafal, itu baru di awal dengan huruf kapital. Tapi kalau misalkan hanya kayak menyertakan sebuah istilah di kawasan teluk aja,
Selain dia ambigu, apakah teluknya ini mengacu kepada sebuah nama teluk benar gitu secara geografis, atau ini tuh sebenarnya mau mengacu kepada si Gulf Cooperation Council tadi. Tapi itu belum bisa ya kalau mau dituliskan dengan awal huruf kapital, kecuali kalau mau dengan huruf kapital maka sekalian aja gitu, kayak ketegangan geopolitik di antara negara-negara anggota Gulf Cooperation Council itu baru boleh menggunakan awalan huruf kapital. Gitu. Oke, kita boleh lanjut ya ke nomor 12 sampai ke 13. Najwa. Nah, oke, boleh di teks bacaannya aja, Kak, nggak apa-apa. Jadi, nomor 12 itu adalah penerapan konjungsi yang kurang tepat. Nah, penerapan konjungsi yang kurang tepat itu ada di kalimat nomor 6. Kenapa kalimat nomor 6? Karena kalau misalkan teman-teman cermati nih ya, di kalimat nomor 5 itu diterangkan bahwa Swiss ini tuh menerapkan kebijakan netralitas. Dan sebenarnya kalau mengacu kepada hukum internasional yang kayak kita bahas sebelumnya, itu sifatnya ini bersifat permanen. Dan artinya ya Swiss akan tetap berusaha untuk nggak terlibat ya dalam jenis konflik apapun. Akan tetapi teman-teman, eh, di kalimat nomor 6 itu juga mau dijelaskan bahwa Swiss itu nggak mengakui hukum internasional yang tadi. Jadi meskipun hukum internasional bilang A, si negara Swiss ini tuh nggak mau mengafirmasi isi dari hukum internasional tersebut. Sehingga kalau dia sifatnya contrary gitu ya, sifatnya berkebalikan, maka konjungsi yang digunakan itu bukan menggunakan dan ya teman-teman. Bisa menggunakan konjungsi akan tetapi, namun meskipun demikian. Jadi masing-masing konjungsi dalam kaidah kebahasaan Indonesia itu udah ada fungsinya masing-masing. Kalau misalkan konjungsi dan itu ya justru lebih kayak konjungsi yang buat mengafirmasi kalimat sebelumnya atau untuk menghubungkan antara satu term yang sifatnya tetap setara gitu. Frasa yang sifatnya setara atau misalkan diksi yang sifatnya setara. Jadi itu ya untuk rasionalisasi dari soal nomor 12. Kemudian untuk nomor 13 ini kita lagi-lagi bicara tentang ketidaksesuaian dalam tata cara penulisan. Nah, tetapi ternyata ada dua kalimat yang justru mereka udah sesuai nih dengan standar pedoman kebahasaan. Itu adalah di kalimat nomor 1 sama kalimat nomor 7. Jadi kalau untuk kalimat nomor 7 itu udah benar ya untuk penggunaan tanda baca koma, kemudian juga konjungsi sehingga gitu ya, dia buat menyimpulkan gitu, buat menyimpulkan apa sih konsekuensi dari Swiss yang tidak mau mengakui kewajiban netralitas yang ada di bawah hukum internasional. Kemudian kalau kalimat pertama, Swiss dikenal sebagai negara aman dan kebijakan netralitas yang dijaga selama ratusan tahun. Itu juga udah cukup teman-teman. Kecuali kalau misalkan teman-teman nulisnya kayak yang dijaga selama ratusan tahun lamanya. Nah, dengan adanya penambahan diksi lamanya, itu yang bikin kalimatnya jadi nggak efektif. Karena kalau misalkan udah kita menuliskan dijaga selama ratusan tahun, itu udah cukup buat memberikan informasi bahwa ini adalah jenis kebijakan yang udah dipertahankan sekian lama. Jadi nggak perlu pakai apa ya istilahnya kayak embel-embel tambahan gitu yang bikin kalimat jadi nggak efektif. Nah, kemudian kalimat nomor 2, sebagaimana yang kita udah bahas sebelumnya, itu kendalanya adalah di nama pasal sama perjanjian. Jadi teman-teman kalau untuk penulisan sebuah nama konvensi, nama perjanjian, apalagi yang levelnya international agreement, itu harus dengan awalan huruf kapital ya, perjanjian Versailles, maka antara P sama V-nya harus huruf besar, dan nama pasalnya yang menyertai nama produk perjanjian tersebut juga harus diawali dengan huruf P besar. Kemudian kalau nomor 3 ini sebenarnya nggak ada masalah ya, tapi memang pasangannya aja yang nggak pas. Nomor 4, untuk yang saja. Ini juga nggak ada masalah sih ya, kalau untuk kalimat nomor 4. Kalau untuk kalimat nomor 5, nah kalimat nomor 5 itu siapapun, kapanpun, dan dimanapun itu adalah isu besarnya teman-teman.
karena antara diksi siapa dengan pun ini berbeda halnya dengan imbuhannya. Kalau untuk imbuhan pun itu dipisah teman-teman antara kata pun antara imbuhan pun dengan kata yang mendahuluinya. Jadi dia nggak bisa digabung, berbeda kasus ya sama yang imbuhannya tadi. Ini yang mesti teman-teman perhatikan. Dan siapapun, kapanpun, dan dimanapun itu harus dipisah sebagai bentuk imbuhan belakang. Oke, kita lanjut ke nomor 14 sampai 15 ya. Boleh dilanjut Kak Najwa ke teks bacaan yang terakhir. Oke, jadi kalau nomor 14 itu pertanyaannya adalah tentang penggunaan tanda baca yang kurang tepat. Jadi secara spesifiknya itu ada di kalimat tiga. Yang kalau saya lihat ini mayoritas teman-teman udah benar menjawabnya. Jadi bravo ya teman-teman di pertemuan pertama. Kenapa di kalimat nomor tiga? Karena untuk penggunaan tanda baca titik koma itu sebenarnya aturan penggunaannya lebih kompleks teman-teman dibandingkan dengan tanda baca koma biasa atau tanda baca titik dua. Kenapa? Soalnya tanda baca titik koma itu lebih digunakan untuk sebuah penyampaian frasa yang sifatnya lebih kompleks. Kayak misalkan gini, teman-teman mau menjelaskan kejadian yang sifatnya beruntun ya dalam satu waktu. Kayak misalkan pada tanggal 17 Agustus 1945, pada tanggal 17 Agustus 2025, semua teman-teman di kelasku eh, mereka menjalankan tugas dan kewajibannya untuk menyambut perlombaan atau kompetisi antar kelas di lingkungan sekolah. Nah, kemudian di situ itu kan kita udah cukup menggambarkan ya bahwa semua orang lagi sibuk nih, sibuknya ngapain. Kemudian ketika kita buat perincian kayak misalkan si teman A eh, si teman A memasang dekorasi titik koma, si teman B eh, menyapu lantai kelas. Kemudian si teman C, titik koma lagi, si teman C melakukan koordinasi dengan guru pembimbing kelas kami. Kira-kira konsep perlombaan seperti apa atau tema seperti apa yang akan kami gunakan untuk menghias kelas kayak gitu. Jadi dia sifatnya lebih kompleks teman-teman untuk penggunaan titik koma ini. Kemudian kalau misalkan dalam sebuah rincian persyaratan nih kayak misalkan teman-teman yang ingin mendaftar ke beasiswa Taiwan ICDF maka diwajibkan untuk mengumpulkan berkas secara hard file gitu ya, mengirimkan berkas fisik ke kantor perwakilan Taiwan yang ada di Kota Jakarta dengan melampirkan dokumen sebagai berikut. Titik dua, A. Fotokopi ijazah, titik, itu baru pakai titik dua. B. Fotokopi paspor, titik dua. Jadi kalau misalkan mau memulai perincian yang biasa, itu kita masih tidak menggunakan titik koma. Tapi kalau udah masuk ke perincian yang lebih spesifik, kemudian juga dia apa ya masih dalam satu konteks pembahasan yang sama itu kita menggunakan titik koma. Jadi sebenarnya titik koma ini lebih banyak digunakan untuk perincian persyaratan, persyaratan apapun itu ya. Sama satu lagi kalau untuk menjelaskan frasa-frasa kalimat yang sifatnya setara tadi, yang kayak misalkan kita mau menjelaskan sebuah kegiatan yang sama dalam satu waktu maupun yang sejenisnya. Jadi makanya kenapa tanda baca titik koma ini nggak selalu digunakan setiap saat ya teman-teman dibandingkan dengan tanda baca koma biasa atau tanda baca titik dua biasa karena memang aturan penggunaannya agak lebih kompleks. Nah, soal terakhir pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta dalam teks bacaan ini rata-rata juga udah pada benar ya. Absennya peran institusi negara dalam menegakkan hukum terhadap pelaku femisida serta keadilan bagi kelompok perempuan yang berkedudukan rentan atau sudah menjadi korban secara langsung maupun tidak langsung dari fenomena patriarki memperoleh sorotan tajam dari Marcella. Jadi silakan ini aja ya teman-teman bisa diresapi untuk teks bacaannya. Apakah udah sesuai nih? Karena yang menyoroti tentang performa itu nyatanya bukan si Marcellanya gitu kan, tapi si Russell
itu terdapat dari kalimat nomor 6 terkait dengan impunitas dari institusi negara dianggap gagal dalam menciptakan keadilan. Kalau yang si Marcella itu kan dia lebih ke memperkenalkan istilah feminiside. Jadi nanti teman-teman silakan lebih berhati-hati ya dalam mencocokkan antara si nama A ini kira-kira statementnya yang mana, sementara yang nama B ini statementnya yang mana. Jadi jangan sampai terbalik gitu. Oke, kita udah selesai ya untuk di pembahasannya. Silahkan ya teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, karena kita udah lumayan agak telat ya dari durasi yang seharusnya. Cuman nggak apa-apa, karena tadi kita juga menunggu beberapa teman kita yang terlambat gitu ya untuk menyelesaikan latihan soalnya. Dan ya secara garis besar udah bagus untuk performanya teman-teman. Cuman mungkin memang bisa lebih dilatih lagi gitu ya untuk membaca cepat maupun juga memahami ambiguitas dalam pertanyaan. Silahkan ya teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum ditutup nih sesinya maka Najwa. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang masih bingung atau masih pusing nih Kak? Gimana caranya bisa ditanyakan langsung mumpung masih ada Kak Tarisya. Betul bukan Kak? Betul. Bagaimana teman-teman? Atau mungkin sudah paham, sudah sangat paham atas penyampaian dari Kak Tarisya? Sudah paham Kak, baik. Terima kasih Kak Amelia. Baik, terima kasih juga Kak Dian. Lumayan dari sebelumnya Kak, baik. Mungkin nanti dari Selendianya bisa saya kirim ya Kak ke grup kelas A, di grup kelas. Nanti dari teman-teman bisa dipelajari lagi lebih detail dan mungkin tidak terburu-buru Kak ya, karena waktunya cukup lama tadi. Baik, saya akhiri saja ya teman-teman. Oh iya, maaf Kak Najwa, sebentar ya. Ya, Saya mau mengumumkan nih. Jadi, kan kita sebelumnya itu ada rencana perubahan jadwal ya, jadwal kelas itu jadinya di hari Rabu. Tapi saya baru ingat kalau rupanya dari supervisor saya itu available-nya cuma di hari Senin sampai hari Rabu. Jadi kemungkinan hari Rabu itu akan saya gunakan juga buat konsultasi. Nah, jadi teman-teman, ini mungkin adalah pertemuan pertama dan terakhir kita di hari Minggu ya. Di pekan-pekan berikutnya untuk pelaksanaan kelas kita adalah di hari Jumat pada jam yang sama, teman-teman. Jadi, kenapa kita berubah jadwal kelasnya? Karena saya dihubungin gitu ya sama tim dari komunitas kertas kosong bahwa beberapa tutor itu mereka pada ubah jadwal gitu, ubah schedule yang sebelumnya di weekdays jadi ke weekend. Jadi khawatirnya kalau misalkan teman-teman pada numpuk nih jadwal kelasnya di hari Sabtu maupun juga hari Minggu, terutama di hari Sabtu ya. Karena hari Sabtu itu emang jatahnya buat pergantian kelas terutama. Itu nanti khawatirnya nggak optimal gitu. Teman-teman nantinya terlalu capek. Apalagi kita juga mayoritas pelaksanaan kelasnya masih di bulan Ramadan gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa penyesuaian. Nah, jadi dari saya menyetujui gitu untuk jadwal kita yang awalnya di weekend, jadi kita ubah di weekdays, dan mudah-mudahan teman-teman nggak terganggu dengan agenda jadwal di hari Jumat kita. Jamnya masih sama, jadi di minggu depan teman-teman datang ya di hari Jumat, jangan datangnya di hari Minggu. baik, baik. Nanti boleh minta tolong di reminder lagi ya, karena juga. Terima kasih. Baik, baik. Nanti saya ingatkan lagi di grup, Kak. Gimana teman-teman? Tidak ada yang perlu ditanyakan lagi, Kak? Sepertinya teman-teman ini sudah sangat letih, Kak. Karena waktu berbuka sudah sangat dekat ini. Iya ya, kalau di Turki sini masih jam 1 siang. Wow, masih siang ya, Kak. Perbedaan waktu yang sangat-sangat jauh ya, Kak. Iya, benar. Nggak terasa waktu sudah sangat lama tadi, sudah sangat-sangat menyenangkan sama Kak Tarisya. Materinya juga sangat-sangat keren, pembahasannya juga sangat detail untuk tanda baca, tanda
hukum, dan lain sebagainya. Saya juga ikut sedikit menyimpulkan dari em, materi pada sore hari ini. Dalam pembahasan soal tadi, kita bisa meningkatkan ketelitian dalam penggunaan bahasa melalui latihan soal seperti tadi yang baru saja teman-teman lakukan, eh, bisa mengenali kesalahan bahasa, memahami ide pokok, dan menarik kesimpulan dari bacaan tersebut. Dengan latihan soal seperti tadi, bisa membuat kemampuan dari teman-teman itu sangat apa ya, sangat cepat membacanya, bahkan bisa mengembangkan lagi dengan baik. Eh, Sebelumnya, mohon maaf, ada teman yang belum sempat saya presensi di awal. Mungkin nanti kalau ada namanya yang saya panggil, langsung ini aja ya hadir Kak gitu ya. Baik, untuk yang pertama Ahmad Fahrin Ikhwan, apakah ada? Adinda Ramadhani Agustian, Ahmad Nafiul Aksan, Ahmad Raditya Al-Kafafi, Andini Nova Noviana, Ariska Atus Inaya, Karisa Amelia, Afrizal Rizkita Abdullah, Eka Nurrohma Felia, Farah Sumaya, Hanis Maghfiro Gebera, Intan Ramadhani, Jihan Ara Jauzia, Karin Izzatur Rahma, Kenlin Uhdatun, Kira Iz, mohon maaf, Kirana Putri, Muhammad Revaldo, Muhammad Arif, Muhammad Nur Mustafa, Naila Tina Alfi, Nekisha Toharo, mohon maaf, Tohari, Nur Afni, Nur Fadila, Nur Fazira, Puan Maharani, Putri Laila, Rizky Al-Iksan, Zinduarta Amukti, Sohifatul, Silvi Dwi Mukaroma, Ubaidil Hakim, Yazid Bustami, Zahrotul Fitria, dan yang terakhir Zaki. Nama-nama yang saya sebut tadi bisa langsung chat pribadi saya. Eh, ini Vika. Vika siapa ya? Nanti langsung aja ya. Teman, mungkin dari teman yang belum hadir bisa langsung konfirmasi ke saya. Saya akhiri kelas pada sore hari ini. Terima kasih untuk Kak Tarisha sudah menyempatkan hadir dan memberi sebuah materi yang sangat-sangat keren ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang lainnya. Selamat berbuka. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Oh ya, mohon maaf. Sesi dokumentasi ya, teman-teman. Sampai lupa saya. Mungkin dari teman-teman bisa on cam dan memakai background dari komunitas kertas kosong. Dari Kak Tarisha mungkin bisa on cam juga, Kak. Kak Tarisha apakah sudah keluar? Kak Tarisha sudah keluar ya? Oke. Iya, sepertinya sudah keluar. Ya udah nggak apa-apa. Ini teman-teman lainnya aja. Kita foto bareng buat dokumentasi. Mungkin dari teman-teman lainnya, yuk. Yang belum on cam, silakan on cam. Lihatkan muka-muka yang mau berburu takjil hari ini. Sudah siap? Sudah dimulai dari yang pertama ya, slide awal.
Itu yang di perjalanan benerin dulu. Ayo, ayo. Formal terlebih dahulu ya. Satu, dua, tiga, senyum. Baik, untuk slide berikutnya. Satu, dua, tiga. Ayo gaya bebas tadi siapa tadi? Ahmad Alfi sudah gaya bebas. Gaya bebasnya apa ini? Kelas A. Kelas A gini atau gimana? A gini. Ayo. Gimana kita tentuin? Oke. Yang lain bisa gaya bebas tunjukin. Oke, silakan keluar. Terima kasih ya, Amelia. Ayo, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, lagi-lagi. Satu, dua, tiga. Baik. Terima kasih semuanya. Selamat mencari takjil dan sampai bertemu di hari Jumat. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Kak. wabarakatuh. Sama-sama.